Ora ciloko no topola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kembali lagi di channel podcast. Di channel Ojo Dume Series bersama saya Didra Rashid dan juga rekan saya Ki Adek saya. Iya, Om Semar. keren saya Ki siapa? Bukan, Agak tetep. pangling soalnya. Pangling ya. Gini-gini aja tepangnya. Oh iya. Yang penting sehat selalu. Betul. Ki Adek. Alhamdulillah ya. Semar sehat ya. Sehat banget. Terasa rileks sekali. Dan kita masih di tempat yang sama, yaitu di Kampung Budaya Sindang Barang di daerah Bogor. Dan kita melanjutkan pertanyaan kemarin nih. Terakhir kita bertanya tentang tadi kemarin Ki Adex bilang bahwa teman-teman yang mau wisata spiritual bisa ke sini. Kira-kira Ki Adex nih buat teman-teman, buat Semar people yang belum tahu atau emang wisata spiritual seperti apa yang harus dilakukan? Mungkin dari tahap yang sederhana aja. Ngapain sih kalau wisata spiritual itu teh? Gitu. Nah, di sini kan tempatnya sunyi, udaranya juga sejuk. Jadi kalau kita di dalam kamar, kita bisa wiritan, bisa kontak langsung kepada Gusti Allah. Itu sangat nikmat gitu. Maksudnya Mas Didra. Jadi tenang, keadaan tenang, hati tenang. Jadi hablum minallahnya itu lebih dapat gitu. Goyang-goyangan. Gitu. Kenapa? Aman ya? Aman. Kalau Om Semar nih, ada nggak saran lain buat Semar people yang pengen wisata spiritual caranya gitu? Pasti kan banyak yang ngapain gue harus ngapain gitu, selain wiritan, sholat dan lain-lain gitu. Jadi kan kalau spiritual, kalau dilihat dari katanya spiritual, jadi emang spirit itu jiwa, jadi yang dilihat itu jiwa. Jadi untuk melatih jiwa itu kadang-kadang kita harus menyepi untuk lepas dari rutinitas keseharian di kota asal gitu. Jadi memang biasanya dengan cara meditasi atau dengan cara zikiran gitu, kita akan menjadi lebih tenang, balik lagi ke kota asal jadi lebih seger, biasanya sih gitu. Iya, itu mengena gitu lebih. Iya. Lebih mengena nih. Apalagi mungkin buat Semar people yang tadi Ki Adex bilang mungkin asalnya dari Bandung atau bahkan lahirnya di Bandung ya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang di daerah Jawa atau di daerah lainnya juga bisa ke sini atau mungkin ada hubungannya dengan daerah ini karena tadi Ki Adex bilang bahwa di tempat ini adalah salah satu yang kuno. Jadi hampir bisa dibilang Nusantara juga banyak yang nenek moyangnya dari sini. Betul. Ya, Ki Adex. Karena sebenarnya sih kalau nggak harus dari Bandung juga apa dari Sunda apa Jawa Barat ya sebenarnya karena kalau yang aku lihat sini energinya besar banget sih. Besar banget. Jadi memang ketika melakukan suatu wisata spiritual di suatu energi yang besar kita akan mendapatkan misalnya hasil yang baik gitu. Jadi akan ikut istilah kata ikut arusnya tuh enak, kenceng deh ikut arusnya gitu. Arusnya kenceng dan mungkin jalurnya lebih enak gitu ya. Nggak banyak orang duniawi di sini gitu kan. Iya, karena juga tadi kita melakukan perjalanan juga ini tempatnya lumayan agak atas ya. Iya. Om Semar ya. Nah, Om Semar tadi katanya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita bahas bareng-bareng nih hari ini. Apa nih Om Semar? Jadi sebenarnya tadi aku sempat googling juga sih mengenai tempat ini. Jadi yang aku pertanyakan di sini dekat dengan puncak Mantik, puncak apa gitu. Pokoknya yang aku lihat kita nih sedang berada di kaki Gunung Salak gitu. Ya. Yang aku lihat bener nggak sih Ki Adek yang dilihat energinya besar dan apakah di sini memang banyak makhluknya gitu? Kalau masalah makhluk memang sangat banyak. Seperti yang saya bilang, di sini makhluknya makhluk kuno dari kerajaan-kerajaan lampau. Dan kerajaan lampau itu juga punya leluhur dari kerajaan-kerajaan lampau lagi, asal muasal dari raja-raja di Nusantara ini. Jadi memang di sini ini adalah yang saya bilang tadi dari awal, di sini tempat wisata
bisa juga wisata spiritual, bisa juga wisata tempat bermain para anak-anak atau keturunan para raja-raja dari Pakuan, dari Pajajaran itu datang ke sini dan di Raja Maya, karena ini wilayahnya adalah wilayah tinggi dan mereka bisa menatap Gunung Salak, di mana Gunung Salak itu adalah zaman awal nenek moyang Pajajaran. Gunung Salak adalah sebuah batas negara antara barat dan timur dulu batasnya. gitu. Batas timurnya itu adalah Gunung Salak, batas baratnya itu adalah Kota Merak gitu. Batas baratnya. Berarti kalau sebenarnya ini sendiri kalau batas negara itu negara apa, Pak? Kalau kerajaan kan kita ibaratkan adalah sebuah negara. Jadi pada awal pendirian kerajaan pertama kali ada kerajaan di Nusantara ini, yang kalau nggak salah tahun 1131 Masehi itu memang disinilah tempat itu sudah ramai, sudah ada komunitas perdagangan, komunitas macam-macam yang sudah terpelajar juga itu di sini, karena disinilah ujung dari batas timur dari kerajaan gitu. Jadi sudah tentu setiap batas tempat itu sudah ramai, karena di sebelah sana di agak lebih timurnya lagi itu belum ada, sampai mereka terpecah dan akhirnya setiap anak itu mendapatkan bagian wilayah yang mereka akhirnya menjadi kerajaan-kerajaan yang lain. Oke. Tapi Ki, sekedar menyambungkan nih, tadi kita juga aku juga barengan baca artikelnya bareng Om Semar. Kita dapat info di internet, kok diidentikan dengan banyak jin-jin, tempatnya agak angker. Kenapa selalu begitu ya? Iya, kenapa yang terkenal itunya, Ki? Maksud aku, apakah pernah ada kejadian 1-2 hal, atau memang adakah kesalahan yang dilakukan orang-orang yang datang sini mungkin Nah, gitu kira-kira? iya. Jadi Padahal maaf Ki, menurutku ini enak banget tempatnya gitu loh. karena di sini tempat spiritual di zaman dulunya, saat moyang kita itu melakukan spiritual, mungkin juga tapa berata yang menyerap energi, ya kan, energi alam semesta, itu otomatis para makhluk-makhluk itu banyak yang pengen tahu, banyak yang pengen ikut, banyak yang pengen diadopsi. Jadi mereka itu rame-rame pada datang dan merasa kepo gitu. Seperti kan. sekarang ya, Ki ya? Nah, begitu seperti sekarang juga kan pada kepo. Jadi banyak yang lihat gitu, apakah salah satu di antara kita ini adalah salah satu tuannya di masa lalu gitu. Nah, nyambung ke situ Ki, langsung ke jawabannya. Apakah ada salah satu di antara kita atau di tim produksi juga? Ada Mas Didra, termasuk Mas Didra dan Om Semar juga memang moyangnya juga berasal dari tatanan Sunda, walaupun larinya ke wilayah timur sana, tetapi rootsnya itu memang dari sini. Gitu. Rootsnya memang dari sini Ki. Betul. Karena jujur Ki, belakangan ini ketika kita syuting di belakangan juga ada beberapa kali di Bogor. Aku tuh ya Di arah ini ke Bogor terus gitu ya? ya satu itu Ki, satu diarahinnya ke Bogor terus, dan kedua ya capek mungkin karena perjalanan itu wajar. Cuman kok kayak rileks, Betul. kayak apa ya Ki ya, kayak datang ke kamar orang tua gimana sih Ki? Iya, Ngebawaannya kayak pengen tidur, tenang, santai. Kita malah nggak merasakan suasana angker di sini sih. Itu justru. sih Ki. Iya. Tidak tidak seperti yang artikel-artikel bilang gitu loh Ki. Ya karena memang kalau yang angker itu, kalau mereka merasakan angker, di mana saat kita datang itu niat kita sudah nggak baik. Niat kita, gue pengen tahu seangker apa sih ini tempat. Oh, udah main nantang Dari gue niat ya. seperti itu berarti ada ujub, ada kesombongan di hati orang Sombong. itu. Sehingga kesombongan itu diserap oleh mereka, yang diartikan oleh wah ini Hostile. manusia berarti nantang. Oh nantang. Berarti itu menjadi penting ojo dume. Makanya Ojo Dume ya Ki ya. Betul. Dan kalau Ki Ade kan juga niatnya tadi kesini makan kan. Makan, datang niat sini makan karena dingin, ngopi, ngarudut. Ngarudut lah, nggak cocok. Begitu. Jadi kembali ke niat dan Ojo Dume. Ojo dume. Yang ya. mentang-mentang kalian misalnya atas nama konten lah. Wah, di tempat angker nih.
Jangan nyari-nyari, jangan nyari-nyari juga. Karena gitu. emang sebenarnya kalau menurut gua sih perlakukan spirit atau makhluk-makhluk itu ya sesuai pada ini ya apa kaidahnya gitu ya. Sama makhluk aja gimana sih? Iya Ya, sopan gitu. Misi-misi gitu ya, Ki ya. Betul. Dan untuk bangunan yang di belakang kita, Ki. Ini menarik banget nih, Ki. Ini kan lumbung padi nih. Ya. Cuman kok tadi sedikit banyak seperti ada energi-energi yang liwat-liwat gitu. Ya, ini lumbung padi di belakang saya ini adalah sebuah simbol, Heeh. simbol dari daerah sini. Kenapa lumbung padinya banyak di sini di daerah sini yang notabene daerah tinggi? Iya. Karena memang dulu kalau Sungai Citarum itu meluap, itu lumbung-lumbung padi, sawah-sawah pada kerendam, tapi mereka punya simpenan. Memang di sini dulunya tempat lumbung padi juga, gitu. Jadi di sini itu daerah paling aman dari misalnya umpama kena bencana daerah Bogor banjir segala macam, mereka tetap pihak kerajaan itu menyimpannya di wilayah sini karena wilayah sini memang aman untuk rakyat mereka di masa itu. Oke. Gitu. Dan ini yang paling penting sih, Ki. Ini kita juga kan alhamdulillah dapat kesempatan, dapat apa ya? Sebuah kebaikan dari salah satu sahabat kita juga nih, akhirnya kita bisa syuting di sini. Bener. Nah, itu Kak, apakah ada hubungannya tim Ojo Dume dengan sahabat kita? Apakah beliau ada Titisan. Titisan. Betul. Hah. Sahabat kita ini memang dinanti juga di sini. Namanya siapa, Ki? Eh, Kita tahan dulu, Ki. Iya. Kena lagi kan lo, Ki. Oke, fokus, Ki, fokus. Fokus, Ki. Ini makin Perjalanan tadi. perjalanan lama. Capek. Tadi katanya perjalanan di belakang truk ayam katanya. Jadi terima kasih Smart People sudah nonton. Nah, ini menarik karena ada cerita di balik perjalanan kita bisa sampai ke tempat ini, Ki ya. Betul. Iya, jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga. Boleh di-share ke teman-teman, ke grup WhatsApp, grup semuanya, Facebook, dan lain-lain. Dan ada juga di Instagram di @ojodume_series. Terima kasih telah menonton channel ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau info yang salah dan tidak berkenan. Boleh di komen di bawah. Akhir kata saya, Didra Rashid. Dan saya Om Semar. saya Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on your stars and your feet on the ground. Toti benuri pemuti Noto liat penora kualat Noto rosso penora ciloko Noto pola